Ya ini gampang kenapa? Karena biasanya itu yang bikin masalah ya mama juga, Iya. jadi yang harus apologize ya mama juga. Betul. Halo semua, apa kabar semuanya? Matera sama mama. Dan saya Hera. Kali ini kita mau bikin video yang spesial, yaitu video Couple 1, 2, 3 Tag. Nah, spesialnya karena pertanyaannya kita nggak ngikutin yang ada di Couple 1, 2, 3 Tag itu, tapi pertanyaan ini spesial karena kolaborasi dengan Teh Andini, atau tepatnya channel Andini Overfield. Nanti aku tulis di sini. Nah, jadi aku sama Teh Andini itu kita kirim pesan dan mau bikin kolaborasi. Kolaborasinya itu aku kirim pertanyaan ke mereka dan mereka kirim pertanyaan ke kita yang akan kita jawab di video ini dengan cara Couple 1, 2, 3 Tag. Oke, hari ini kita mau juga ucapkan Selamat Hari Kasih Sayang. Karena ini tanggal 14 Februari ya, jadi ini Saint Valentine ya. Kalau di Perancis juga kita biasanya dikasih bunga atau dikasih coklat karena hari istimewa ya untuk orang romantis. Nah, selamat merayakan buat kalian yang merayakan, dan bagi yang belum punya pasangan tetap berdoa dan berusaha. Jadi tahun depan bisa segera dapat pasangannya. Oke guys, langsung aja kita jawab pertanyaan dari Teh Andini. Ada 15 pertanyaan totalnya ya, dan Teh Andini ngebagi jadi 3. Yang pertama pertanyaan general, yang kedua tentang mama, dan kategori ketiga tentang aku. Kita lanjut aja. Yang pertama pertanyaan adalah, who is the most romantic? Siapa yang paling romantis? Ayo kita jawab. 1, 2, 3, mama. Itu udah pasti, karena kalau aku tipenya yang gina-gina merpati gitu. Apakah ada tipe? Anyway, yang kedua, who spends the longest in the bathroom? Siapa yang paling lama di kamar mandi? 1, 2, 3, Hera. Udah pasti lah ya, cewek, apalagi rambutku panjang, harus pakai conditioner, harus scrubbing, bla bla bla. Kalau Mamat mah 5 menit aja udah selesai. Lanjut yang ketiga, Mamat mungkin mau baca. Oke, ini pertanyaan yang ketiga, who is the messier? Siapa yang paling berantakan? Ini susah sih. Oke, 1, 2, 3, Hera. Kita berdua berantakan. Jadi ya sebenarnya sama aja sih, tapi yang ngebetein Mama jarang ngebersihin. Ya tergantung itu, kalau tempat meja ya nanti kita kasih juga. Kasih ya. Salah satu alasan nggak nge-vlog di rumah karena rumahnya berantakan. Terus lanjut yang keempat, who apologize after an argument? Siapa yang minta maaf duluan kalau biasanya ada ribut-ribut kecil gitu. Anyway, kecil atau besar ya? Ya, 1, 2, 3, Mamat. Ya ini gampang kenapa? Karena biasanya itu yang bikin masalah ya mama juga, Iya. jadi yang harus apologize ya mama juga. Betul. Kalau Hera belum tahu karena ya jarang bikin salah dia. Lanjut yang kelima, who is always late? Siapa yang sering telat? Mungkin ini yang link dengan pertanyaan yang kedua ya. Yang mana itu? Siapa yang paling lama di kamar mandi? Ya, 1, 2, 3, Mama. Ya, wah, gak mungkin. Kalau misalnya kita ada janjian, aku selalu standby. Orang Perancis selalu telat guys. Kemana-mana selalu telat. Oke. Terus aku kenapa? Kenapa kamu bilang aku telat? Kamu yang selalu tunggu. Kalau janjian sama orang, aku selalu yang cepat. Oke guys, ini cerita yang lucu ya. Jadi waktu yang kedua kita bertemu dengan Hera. Jadi kita janjian, oke ayo pertemuan di Magdi di Sanur ya, di dekat di parkirannya. Iya. Habis itu mau lanjut ke yang lain gitu. Nah itu jadi kita janjian, oke jam 7 kita bertemu ya. Ada orang yang datang di sana jam 7 kurang 5 menit ya. Mau di parkiran itu rapi-rapi, udah siap. Pertama kalinya aku lihat dia pakai celana panjang. Udah ganteng-ganteng, dan ya pasti ada orang itu yang terlambat ya. Berapa? 20 menit, 30 menit itu. Sengaja guys, kelihat dia kesabarannya nunggunya. Dites dulu pertama kali. Tadi ini udah mungkin itu dikasih jawab tentang
katanya. Tapi in general untuk pertanyaan who's always late ini, kalau misalnya kita ada janji sama orang, biasanya aku yang selalu ngingetin dia untuk kita jangan terlambat gitu. Tapi kalau misalnya di antara kita berdua, misalnya siapa yang late untuk bangun atau siap-siap paling lama misalnya di kamar mandi atau dandan, itu aku gitu. Tapi kalau misalnya late untuk sesuatu, ada meeting apa segala macam, itu biasanya Mamat yang lanjut pertanyaan. Oke, next untuk Mamat, kategori untuk Mamat, who is Mamat's best friend? Siapa sahabatnya Mamat? Ini mah gampang. 1, 2, 3, Toma. Toma Legui. Halo Toma, nonton gak dia? Yang kedua, who he talks to mostly on the phone? Biasanya dia sering nelpon itu sama siapa? 1, 2, 3, Frank. Mak, kita jarang tahun di nelpon. Kalau di Jakarta atau apa? Iya, tapi kalau kalau misalnya paling sering itu biasanya nelpon sama Frank. Frank itu bosnya dia. Nggak mungkin. Iya kan? Siap, bentar kan Mua? Lanjut guys, terus yang ke mana? Yang ketiga, what sports does he like? Olahraga apa yang Mamat suka? 1, 2, 3, surfing. Gampang banget. Sebenarnya ada banyak sih, ada tenis, ada golf, ada lari, banyak. Tapi yang the most itu surfing. Terus yang kelima, keempat, who is his celebrity crush? Ntar aku mikir dulu. Ini nggak mungkin. Orang Prancis ya? Campur. Oh, Prancis. Orang Prancis. Main film apa? James Bond 1. Orang Prancis. Orang Prancis. Nggak mungkin tahu. 1, 2, 3, Carla Bruni. Carla Bruni. Eva Green. Oh, aku pernah dengar. Ntar aku googling dulu mukanya kayak gimana. Eva Green. Kenapa suka sama dia? Karena menurut saya dia cantik. Selain cantik, Memang cantik. Mukanya mirip Penelope Cruz ya? Mukanya istimewa. Biasa aja guys gini. Ya googling sendiri. Oh ya, kelihatan Eva Green. Namanya Eva Ijo. Eva Ijo gitu. Oke, lanjut. What is his dream holiday destination? Berarti nama negara ya? Atau tempat. Tempat liburan. Apa tempat liburan yang jadi mimpinya Mamat? Negara ya? Tempat atau negara ya? Negara. We have to agree to negara. Ya. 1, 2, 3, Peru. Kan gak jelas ya kan? Kan gak jelas. Aku mau bilang Peru juga. Iya kan? Peru Cikama. Peru kan? Ya udah bener berarti. Soalnya kan you have to agree. Kalau nggak dia jawabnya ngasal gitu guys. Anyway, lanjut untuk yang bagian Hera. Oke. Mama yang jawab. Mama yang baca pertanyaannya. Di translate bahasa Indonesia. What's your shoe size? Apa ukurannya sepatu? Ukuran sepatunya. Ukuran sepatunya. 1, 2, 3, 38,5. Nggak tahu. Aku mau bilang 37,5. 38,5. Tergantung Ya. mereknya. Kalau merek Eropa 37,5. Kalau merek Amerika 38,5. Ya ceritanya lucu itu 6,5. tahun kemarin kita di Toulouse kita mau beli sepatu Adidas ya, Stan Smith, dan model itu pasti gak model yang terbiasa ya, harus pilih dengan warna yang dan susah banget nyarinya karena aku maunya putih, terus pinggirannya itu beige, terus talinya itu coklat, dan ya kita juga dapat cari ukuran yang benar dan susah banget karena dia itu memang 37,5 dan susah banget. Iya, kalau Stan Smith kan dari Jerman jadi 37,5. Berapa toko kita? Wah, 10 toko sampai akhirnya dapat di Foot Locker Lyon. Kita nyari di Marseille, di Foot Locker Toulouse, dapatnya Foot Locker Lyon. Gitu. Oke, berikutnya, what book is she reading? Apa buku yang kamu sedang Tahu dia tahu. baca?
1, 2, 3, Pachinko. Ajuma. Jadi buku ini tentang 4 generasi guys, dari tahun 1900-an awal sampai 1989 gitu. Dia dibagi jadi 3 big chapter ya. Sebutnya chapter tuh dia sebutnya buku, baru ada sub chapter gitu. Buku 1, buku 2, buku 3. Dan aku lagi udah mau masuk buku 3. Ini jadi cerita tentang 4 generasi awal dari Korea, dan mereka harus pindah ke Osaka, dan akhirnya ada yang di Yokohama, ada yang di Nagano karena kolonialisasi Jepang pada saat itu ya. Dan itu bikin sedih sih. Aku nggak nonton K-drama, tapi baca buku ini tuh jadi kayak pengen nonton K-drama dan pengen ke Jepang sama ke Korea. Dan kayaknya bukunya bagus karena dia boleh baca terus sampai jam 3 pagi. Iya. Lanjut. Oke, lanjutnya, what's our favorite food Mamat is cooking? Apa makanan yang Mamat masak yang dia paling suka? Oh, aku tahu. 1, 2, 3, magret. Emang mau masak air putih? Magret kanar ya, oke ya bisa ya. Why you don't remember magret kanar? Ya karena bukan saya yang bikin. Magret kanar terus sama potato, kentangnya Mamat dengan lemak. Oke, pertanyaan berikutnya, what's the most romantic thing Mamat has done for her? Apa hal yang paling romantis Mamat lakukan untuk dia, untuk kamu? Dalam konteks apa nih? Dalam konteks kehidupan kita. Apa ya? Setiap hari ada. Apa ya? Ada hal yang romantis. Mikir dulu guys. Iya, mikir dulu. Oh, pernah ini Beb, yang waktu di Bali Beb. Ya, oke. 1, 2. Udah bosan. Waktu di Bali ingat nggak? Ya coba. Ini nggak bisa dijawab satu kata aja guys, ini harus cerita. Ya, nanti cerita kayak kenapa itu bikin beda itu. Oke. 1, 2, 3, jemput. Apa? Kasih bunga. Jemput. Ini jadi cerita ya guys ya. Jadi aku sama teman-teman tuh ada Mamat juga ikut house harrier gitu, yang lari trekkingnya itu rada berlumpur kayak gitu-gitu. Nah kan aku punya sakit di lutut ya. Jadi aku tuh udah bilang sama temanku aku nggak bisa lari tapi aku jalan aja, jalan cepat gitu. Nah ternyata temanku juga saking bukan toleransi sih, pokoknya kita bertiga jalan bareng lah gitu, cewek-cewek semua. Nah sampai gelap, yang lainnya itu udah nyampe tempat garis final, udah ngapain aja, udah makan, udah minum gitu. Nah kita bertiga ini belum datang-datang. Nah diantara aku sama satu temanku lainnya itu pacarnya juga ada di sana gitu kan. Nah jadi aku bertiga udah yang aduh kita lambat banget nih, mudah-mudahan nggak ditinggal ya. Pokoknya udah gelap banget, trekkingnya udah nggak jelas jalannya gitu. Terus aku dalam hatiku aku udah bilang nggak mungkin Mamat nyariin kita, karena setauku Mamat itu suka nyasar. Takutnya malah dia nyariin kita sampai tempatnya malah aku yang nyariin dia lagi berikutnya gitu. Ternyata cuy, berapa meter sebelum tempat garis final ya? 200 meter, 300 meter ya? Oh, lebih lah. Lebih ya, 500 meter sebelum garis finalnya itu sekilo ada kali ya? Itu Mamat kucuk sendirian. Aku langsung lari, langsung peluk dia. Cucit. Aku bilang, Beb, aku nggak nyangka kamu bakal jemput gitu. Terus temanku yang satunya pas nyampe ke garis final gitu sama marah-marah sama pacarnya, kok kamu nggak nyariin aku sih? Tapi ya menurut saya itu organisasinya aneh karena memang nggak ada orang yang cek kalau semuanya udah datang ya, dan udah mulai gelap, dan sirkuitnya itu memang susah karena nggak ada lampu-lampunya, jadi bisa bahaya sih. Ya, jadi anyway itu kayaknya hal yang nggak aku harapkan dari seorang mama, tapi dia lakukan dan itu jadi most romantic thing is done to me. Anyway guys, ini lagi start mulai hujan, jadi kalau kedengaran bunyi gemuruh hujan atau petir, harap maklum. Oke, yang terakhir ini, what's a dream holiday destination? Apakah banyak ya tempat liburan yang favorit?
Negara ya, negara. Coba. Sebentar, soalnya berubah-berubah. Kapan dulu? Kapan? Musim apa? Musim apa? Ya udah coba aja. Satu. Tar dulu. Apa? Nggak tahu pertanyaan. Banyak guys, tergantung musimnya. Oke, aku selalu mungkin dalam beberapa tahun terakhir, tahun kemarin berubah-berubah, tapi tahun sebelumnya dan tahun sebelumnya aku selalu bilang ke Mamat pengen ke negara ini. Mungkin Mamat ingat. Oke, 1, 2, 3, Maroko. Korea. Wah, Korea mah cuman buat miskin. Oh ya, Maroko ya. Maroko. Aku pengen ke Maroko guys, dan itu udah 3 kali ada kesempatan. Maksudnya nggak jauh dari Maroko, tinggal ngesot dikit gitu, tapi nggak terjadi ya. Jadi pengen ke Maroko. Oke guys, ini udah 15 pertanyaan ya dari Tian ini ya. Terima kasih untuk Coba cek lagi beneran nggak 15? Iya. Betul, 15 totalnya. Dan ya, semoga kalian suka dan semoga kalian bisa belajar lebih belajar. Kenal kita lebih dekat. Dan kalau kalian mau tahu pertanyaan apa aja yang aku sama Mama kasih ke Teh Andini dan Mas Dan, cek channelnya Teh Andini Overfield di sini ya. Maksudnya klik di link di sini. Dan aku tulis nanti di description box juga. Oke guys, semoga kalian suka video ini. Jangan lupa kalau suka klik like, kalau nggak suka klik like tetap. Tulis komen di bawah dan kita jumpa lagi di video berikutnya. Dadah. Oh baby, I love your madness. It's so incredibly